Kita sering salah paham tentang kaya. Banyak orang terlihat kaya, padahal hidupnya penuh utang. Dan banyak orang terlihat biasa-biasa saja, tapi diam-diam punya aset miliaran. Yang satu sibuk terlihat sukses, yang satu diam-diam mempersiapkan pensiun dini. Dan anehnya, yang terlihat biasa justru sering menang di akhir. Kenapa bisa begitu? Apa yang mereka lakukan beda? Apa mindset yang bikin hidup mereka 180 derajat berbeda? Hari ini, kita akan kupas semuanya sampai ke akar. Dan setelah kamu nonton sampai habis, aku jamin, cara kamu melihat uang akan berubah selamanya. Video ini akan membongkar 3 hal penting. 1. Kenapa penghasilan tinggi tidak membuatmu kaya? 2. Bagaimana orang biasa bisa nyusul orang tajir dalam 10 tahun? Dan 3. Mindset uang yang diajarkan keluarga kaya ke anak-anak mereka, tapi tidak pernah diajarkan di sekolah. Dan sebagai buktinya, kita akan bahas kisah Warren Buffett membeli toko dari seorang nenek sederhana yang akhirnya menghasilkan ratusan juta dolar per tahun. Kita akan pelajari kenapa uang bukan soal seberapa banyak kamu punya sekarang, tapi bagaimana kamu memperlakukan uang itu. Bayangkan 2 orang lulusan SMA yang sama. Namanya Andi dan Budi. Setelah kuliah, mereka sama-sama dapat kerja yang oke. Gaji pertama, 10 juta rupiah per bulan. Andi langsung beli motor sport, cicil iPhone terbaru, dan setiap weekend nongkrong di kafe keren. Baginya ini adalah reward setelah kerja keras. Budi hidup lebih sederhana. Dia pakai motor lamanya dulu, simpan uangnya di reksadana pasar uang, dan mulai invest kecil-kecilan ke saham BBRI. Dia juga bantu saudaranya buka warung kecil, walau keuntungannya belum seberapa. 5 tahun berlalu, Andi makin kelihatan keren, tapi mulai stres karena utang nambah dan gaji selalu habis sebelum tanggal tua. Budi hidupnya biasa saja, tapi dia sudah punya aset, reksadana yang tumbuh, saham yang rutin kasih dividen kecil, dan warung saudaranya yang pelan-pelan mulai stabil. 10 tahun kemudian, Andi masih kerja keras, bayar cicilan, dan mulai lelah secara mental. Sementara Budi mulai dapat income pasif. Dia nggak takut kehilangan pekerjaan karena sudah punya sistem uang yang kerja untuk dia. Kamu tahu nggak, kebanyakan orang mengira kalau penghasilan mereka gede, mereka pikir pasti bisa kaya. Tapi kenyataannya beda jauh. Orang kaya itu bukan yang gajinya besar. Orang kaya itu yang bisa tetap tenang walau nggak digaji. Coba pikirin ini. Kamu punya gaji 20 juta rupiah per bulan. Tapi tiap bulan habis buat cicilan, lifestyle, dan tagihan. Sementara ada orang lain yang cuma punya kos-kosan 2 pintu. Tiap bulan dia dapat 3 juta rupiah dan dia nggak kerja sama sekali. Sekarang bayangin kamu kehilangan kerja. Siapa yang bisa tetap makan? Siapa yang tetap punya pemasukan? Jawabannya jelas. Income itu ilusi kekayaan. Aset itu fondasi kekayaan. Penghasilan bikin kamu terlihat kaya. Aset bikin kamu tetap kaya walaupun dunia jungkir balik. Kebanyakan orang kerja cari uang. Sedikit orang yang kerja untuk beli aset. Padahal cuma aset yang bisa kerja buat kamu. Kalau kamu punya satu properti kecil yang disewakan, kamu bisa tidur, liburan, bahkan pensiun, dan uang tetap masuk. Tapi kalau kamu cuma punya gaji, kamu harus terus kerja keras setiap bulan. Begitu kamu berhenti, uang juga berhenti. Orang kaya ngajarin anaknya, bukan kerja keras, tapi kerja cerdas dan belikan aset. Bukan dapat nilai bagus, tapi beli perusahaan bagus. Bukan jadi karyawan terbaik, tapi miliki sistem yang bekerja untukmu.
Sementara sekolah ngajarin, belajar rajin dapat nilai bagus biar dapat kerja bagus. Tapi tidak pernah ngajarkan cara beli bisnis kecil, cara bangun aset sejak muda, cara berfikir seperti owner. Inilah yang membentuk kelas menengah abadi. Mereka hidup di antara rasa cukup dan rasa takut kehilangan. Mereka punya penghasilan tapi nggak punya pondasi kekayaan. Warren Buffett, investor paling terkenal di dunia, pernah membeli toko furniture kecil dari seorang nenek bernama Mrs. B. Toko itu sederhana, tapi Mrs. B punya mental pemilik sejati, gigih, disiplin dan sabar bangun bisnis dari bawah. Buffett beli bisnis itu seharga $60 juta. Hari ini bisnis itu jadi bagian penting dari kerajaan bisnisnya dan hasilkan ratusan juta dolar per tahun. Pelajaran penting: bisnis kecil bisa jadi mesin besar, asal kamu ngerti nilainya dan sabar memeliharanya. Mrs. B tidak kuliah bisnis, tapi dia punya satu hal, mentalitas membangun aset. Coba bayangkan, misal kamu mulai dari umur 25 tahun dan tiap bulan invest 1 juta rupiah ke indeks saham dengan return 10% per tahun. Dalam 20 tahun, uang itu tumbuh jadi 1,14 miliar rupiah. Dan kamu bisa tetap menikmati dividennya tanpa harus menjual sepeser pun kepemilikanmu. Tanpa lembur, tanpa ngoyo. Cuma disiplin dan ngerti konsep menanam, bukan membakar. Bandingkan dengan orang yang selalu naikkan gaya hidup setiap naik gaji. Penghasilan naik, tapi tabungan tetap nol, aset nggak ada. Yang satu bangun pondasi, yang satu bangun istana dari kartu. Mulai sekarang, coba saya tanya ke diri kamu sendiri. Apa yang kamu beli bulan ini, aset atau gaya hidup? Kalau kamu berhenti kerja 6 bulan, apa kamu tetap bisa hidup? Kamu kerja buat uang atau lagi nyiapin uang kerja buat kamu? Orang kaya nggak selalu punya penghasilan besar. Tapi mereka punya sistem. Sistem yang kasih mereka waktu, kebebasan, pilihan. Dan berita baiknya, kamu nggak perlu jadi kaya dulu buat mulai berpikir seperti orang kaya. Kamu cuman butuh satu hal, keberanian untuk melawan arus dan mulai membangun mulai dari sekarang. Warren Buffett pernah berkata, kalau kamu tidak menemukan cara menghasilkan uang saat tidur, kamu akan bekerja sampai mati. Kekayaan sejati bukan soal berapa besar income-mu, tapi berapa lama kamu bisa hidup tanpa bekerja, tanpa kehilangan kebebasan. Kalau kamu suka video ini dan pengen belajar cara membangun kekayaan pelan-pelan tanpa drama, klik tombol subscribe sekarang dan gabung bareng ribuan orang yang bangun fondasi finansial mereka lewat mindset yang benar.